Bagaimana jika besok pagi kamu bangun dan pekerjaanmu sudah tidak lagi membutuhkanmu? Bayangkan, kamu membuka ponsel dan menyadari hampir semua pekerjaan di dunia sudah bisa dilakukan oleh mesin. Mulai dari dokter, programmer, penulis, bahkan konten creator sudah bisa dilakukan oleh mesin lebih cepat, lebih murah, dan lebih akurat. Yang mengejutkan, ini bukan lagi gambaran masa depan yang jauh, tetapi sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan artificial intelligence melonjak drastis dari alat bantu menjadi pengganti di banyak bidang. Dulu, teknologi hanya menggantikan tenaga fisik, seperti mesin di pabrik yang menggantikan buruh. Namun hari ini, teknologi mulai menggantikan kemampuan berpikir manusia. AI kini mampu menulis artikel, membuat desain grafis, menganalisis data besar, bahkan membantu mengambil keputusan bisnis. Untuk pertama kalinya bukan hanya otot kita yang tergantikan, tetapi juga otak kita. Pekerjaan yang paling cepat tergantikan adalah yang bersifat repetitif, berbasis data, dan memiliki pola jelas. Contohnya, data entry, customer service, dan analis keuangan tingkat dasar. Perusahaan kini menggunakan chatbot AI karena bisa bekerja 24 jam tanpa lelah, tanpa emosi, dan dengan biaya jauh lebih rendah. Bahkan di dunia kreatif, AI sudah mampu menghasilkan tulisan, musik, dan gambar dalam hitungan detik. Ini membuat batas antara pekerjaan manusia dan mesin semakin kabur. Seorang desainer grafis yang dulu butuh berjam-jam kini bisa digantikan oleh AI dalam hitungan menit. Perusahaan mulai mempertimbangkan apakah masih perlu membayar manusia mahal jika mesin lebih efisien. Di sektor fisik, robot juga semakin mendominasi gudang, pabrik, dan transportasi. Robot tidak butuh istirahat, tidak sakit, dan tidak menuntut kenaikan gaji. Keputusan otomatisasi masuk akal secara bisnis, tetapi menciptakan tantangan besar bagi tenaga kerja manusia. Menariknya, tidak semua pekerjaan hilang. Banyak yang berubah bentuk menjadi peran baru. Teknologi sering menggeser peran manusia ke arah yang menuntut intuisi, kreativitas, dan empati. Dalam teknologi dan game, AI melakukan pengujian, tetapi manusia tetap mengevaluasi hasil dan mengambil keputusan akhir. Ironisnya, pekerjaan yang dulu dianggap aman, kini mulai terancam, termasuk pekerjaan kantoran seperti akuntan dan pengacara. Sistem AI kini mampu menyusun laporan keuangan, menganalisis risiko, dan membantu menyusun dokumen hukum. Dalam beberapa kasus, AI memberikan rekomendasi lebih akurat karena memproses data dalam jumlah besar. Ini menandakan pendidikan tinggi saja tidak lagi cukup untuk menjamin keamanan pekerjaan. Dunia kerja berubah jauh lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang. Kenapa teknologi bisa menggantikan manusia begitu cepat? Ada 3 alasan utama yang menjadi senjata terbesar teknologi saat ini. Pertama, kecepatan. AI mampu memproses jutaan hingga miliaran data dalam hitungan detik. Misalnya, di dunia keuangan, AI bisa menganalisis pasar dan memberikan rekomendasi investasi dalam beberapa detik. Dalam bidang medis, AI digunakan untuk membaca hasil scan seperti X-ray atau MRI dengan kecepatan tinggi, membantu deteksi penyakit lebih awal. Kedua, soal efisiensi biaya. Setelah sistem AI dibuat dan dilatih, biaya operasionalnya jauh lebih rendah dibanding menggaji karyawan terus-menerus. Perusahaan tidak perlu membayar gaji bulanan, tunjangan, asuransi, atau biaya pelatihan berulang. Bahkan, satu sistem AI bisa menggantikan pekerjaan puluhan hingga ratusan orang secara bersamaan. Inilah alasan banyak perusahaan besar mulai beralih ke otomatisasi. Secara bisnis, otomatisasi jauh lebih menguntungkan dalam jangka panjang. Ketiga, soal akurasi. Mesin tidak mengalami kelelahan dan tidak terpengaruh emosi. Mesin juga tidak membuat kesalahan karena stres atau tekanan kerja. Dalam pekerjaan yang membutuhkan ketelitian tinggi, tingkat kesalahan manusia bisa cukup tinggi. Sementara AI
mampu menjaga konsistensi hasil dengan tingkat error yang sangat rendah. AI mampu mendeteksi pola kecil yang tidak terlihat oleh manusia. Kombinasi kecepatan, efisiensi biaya, dan akurasi membuat teknologi sangat menarik bagi perusahaan. Bagi bisnis ini, bukan hanya soal mengikuti tren, tetapi soal bertahan dan memenangkan persaingan. Jika satu perusahaan menggunakan AI dan menjadi lebih cepat serta murah, kompetitor lain harus mengikuti atau tertinggal. Otomatisasi berkembang seperti efek domino. Semakin banyak yang mengadopsi, semakin sulit dihentikan. Pada akhirnya, bukan hanya pilihan, tetapi menjadi kebutuhan di era modern. Namun ada satu pertanyaan besar, apakah manusia akan benar-benar tergantikan? Jawabannya tidak sesederhana ya, atau tidak, karena sejarah menunjukkan pola yang kompleks. Setiap revolusi teknologi menghancurkan beberapa pekerjaan lama, tetapi juga menciptakan pekerjaan baru. Dulu, mesin uap menggantikan tenaga manusia, tetapi lahir profesi baru di industri dan manufaktur. Ketika internet muncul, banyak bisnis tradisional runtuh, namun muncul pekerjaan seperti digital marketer dan developer. Teknologi memaksa manusia untuk berevolusi, bukan benar-benar menghapus mereka. Masalah utamanya bukan teknologinya, tetapi kesiapan manusianya. Perubahan hari ini terjadi jauh lebih cepat dibanding masa lalu. Jika dulu transisi memakan puluhan tahun, sekarang bisa terjadi hanya dalam hitungan tahun atau bulan. Ini membuat banyak orang tidak siap. Mereka yang terbiasa dengan cara kerja lama sering kesulitan beradaptasi dengan sistem baru. Misalnya, pekerja administrasi yang mengandalkan pekerjaan manual bisa cepat tergantikan jika tidak mau belajar tools digital. Ketika skill tidak lagi relevan, risiko tergantikan menjadi semakin besar. Sebaliknya, mereka yang mampu beradaptasi berada di posisi menguntungkan. Orang yang mau belajar teknologi dan AI akan memiliki nilai lebih di pasar kerja. Contohnya, penulis yang memanfaatkan AI bisa menghasilkan konten lebih cepat dan berkualitas. Begitu juga pebisnis yang menggunakan data dan AI untuk mengambil keputusan akan lebih unggul. Teknologi memperbesar jarak antara yang beradaptasi dan yang tidak. Ada aspek penting yang sering dilupakan bahwa kemampuan manusia sulit ditiru mesin. Kreativitas, empati, intuisi, dan pemahaman konteks sosial adalah keunggulan manusia. Mesin bisa menganalisis data, tetapi tidak benar-benar memahami perasaan manusia. Pekerjaan yang melibatkan interaksi manusia dan pengambilan keputusan kompleks masih akan relevan. Namun bukan berarti aman sepenuhnya, karena AI terus berkembang dan batasnya semakin tipis. Pada akhirnya, masa depan bukan tentang manusia melawan teknologi, tetapi tentang manusia yang mampu bekerja bersama teknologi. Mereka yang melihat AI sebagai ancaman mungkin akan tertinggal, tetapi mereka yang melihatnya sebagai alat akan memiliki keunggulan besar. Dunia sedang berubah, dan perubahan ini tidak bisa dihentikan. Satu-satunya pilihan adalah ikut berubah atau tertinggal. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah pekerjaan akan hilang, tetapi apakah kamu siap menjadi bagian dari perubahan itu, atau justru menjadi korban dari perubahan tersebut. Di masa depan, keterampilan yang paling berharga bukan lagi sekadar kemampuan teknis dasar, tetapi kemampuan yang sulit ditiru oleh mesin. Contohnya adalah kreativitas, pemikiran kritis, kecerdasan emosional, dan kemampuan beradaptasi. Manusia yang mampu menggabungkan teknologi dengan kreativitas akan menjadi yang paling unggul. Misalnya, seorang konten kreator yang memahami AI akan mampu menghasilkan konten lebih cepat dan lebih menarik dibanding mereka yang tidak memanfaatkan teknologi. Ini menunjukkan bahwa teknologi bukan hanya ancaman, tetapi juga peluang yang tergantung bagaimana kita menggunakannya. Pada akhirnya, teknologi masa depan bukan sekadar alat bantu, tetapi telah menjadi kompetitor bagi manusia itu sendiri. Kita sedang memasuki era di mana manusia dan mesin tidak lagi hanya bekerja sama, tetapi juga bersaing. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah teknologi akan menggantikan manusia,
Tetapi apakah kita siap untuk beradaptasi dengan perubahan tersebut? Jika kita tetap diam dan tidak berkembang, maka kemungkinan besar kita akan tertinggal. Namun, jika kita mau belajar, beradaptasi, dan memanfaatkan teknologi, maka kita justru bisa menjadi bagian dari masa depan itu sendiri. Jadi mulai sekarang, tanyakan pada diri kamu, apakah skill yang kamu miliki hari ini masih relevan di masa depan? Jika belum, inilah saatnya untuk berubah. Jangan tunggu sampai teknologi benar-benar menggantikanmu. Dan kalau kamu ingin terus update tentang perkembangan teknologi dan masa depan dunia kerja, pastikan kamu subscribe dan tulis di komentar. Menurut kamu, apakah pekerjaanmu aman dari AI?